Raja Pedang, Jilid 10 Episode 4, karya Asmaraman S. Hoping Ho. Kui Koko, kenapa kau menyusul ke sini? Dan janganlah muram selalu, bukankah ada Xiao Moi Adinda di sisimu? Hei, tukang warung, lekas sediakan arak terbaik dan masaklah daging apa saja yang ada. Cepat. Pemuda itu seperti orang kehilangan semangat menurut saja ditarik dan diajak duduk bersanding di atas kursi menghadapi meja. Wajahnya yang tampan nampak muram, akan tetapi matanya agak bersinar ketika dia menghadapi pelayan Kim Tao Tianli yang ramah dan penuh cinta kasih mesra. Siapakah pemuda yang bermuka putih tampan ini? Bukan lain orang, dia ini adalah orang termuda dari Kunlun Sam Heng Te yang bernama Kui Xin berjuluk Pek Le Jiu tangan geledek. Dia inilah tunangan Kim Eng Chu Liem Xian Hua anak murid Hoa San itu. Biarpun yang termuda di antara murid Pek Gan Xiansu, ketua Kunlun Pai, namun Kui Xin memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, telah mewarisi ilmu pedang Kunlun yang terkenal di dunia persilatan. Usianya baru 22 tahun dan semenjak kecilnya Kui Xin yang sudah tak berayah ibu itu tinggal di puncak Kunlun melayani suhunya karena inilah maka dia menjadi murid terkasih dari ketua Kunlun Pai. Hanya kadang-kadang gurunya yang sudah tua dan menganggap Kui Xin seperti putra sendiri itu memberi kesempatan kepada Kui Xin untuk turun gunung dan meluaskan pengalaman di dunia ramai. Perkenalan Kui Xin dengan ketua NGO Lian Kau itu belum lama. Terjadi beberapa bulan yang lalu ketika Kui Xin sedang turun gunung memenuhi tugas yang diserahkan kepadanya oleh suhunya, yaitu mencari tahu keadaan dunia ramai tentang pemberontakan terhadap pemerintah Mongol. Pek Gan Xiansu, ketua Kunlun Pai, di waktu mudanya juga seorang pejuang, seorang patriot. Maka sekarang mendengar tentang pergerakan orang-orang gagah yang menentang kekuasaan pemerintahan penjajah, semangatnya terbangun, dia menjadi gembira sekali. Akan tetapi dia sudah terlalu tua untuk turun gunung sendiri, usianya sudah 70 tahun lebih, maka dia lalu menyuruh muridnya itu untuk turun gunung melakukan penyelidikan. Setelah kau turun gunung melakukan penyelidikan, jangan lupa untuk singgah di rumah calon mertuamu di Lem Bicung, pesan ketua Kunlun Pai ini kepada muridnya. Aku sudah tua, ingin melihat kau menikah tahun ini juga. Kui Xin menjadi merah mukanya. Selalu mukanya yang putih tampan itu menjadi merah sekali setiap kali orang bicara atau mengingatkan dia akan tunangannya, Liem Xian Hua. Merah karena jengah karena bahagia setiap kali dia terbayang akan wajah tunangannya itu, yang cantik sederhana, bersemangat dan gagah perkasa. Dia sendiri seorang yang berjiwa pendekar, maka mempunyai tunangan yang amat terkenal namanya sebagai seorang lihiap pendekar wanita orang termuka dari Hoa San Sieng yang dikagumi dan disegani. Tentu saja dia merasa amat bahagia, lah sudah membayangkan betapa kelak dengan Xian Hua di sampingnya, mereka akan merupakan sepasang pendekar yang akan menjadi pembela kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi nama baik Hoa San Pai dan Kunlun Pai. Anak-anak mereka tentu akan menjadi pendekar-pendekar besar pula. Setelah bersiap-siap, tidak lupa membawa pedangnya yang selama Mi membuat dia terkenal, pemuda ini turun gunung dengan penuh kegembiraan, lah menuju terus ke selatan dan timur, menjelajahi kota-kota besar, mendengar-dengar dan mencari keterangan. Banyak dia mendengar tentang pergerakan patriotik dari perkumpulan-perkumpulan rahasia yang timbul seperti jamur di musim hujan, terutama sekali tentang sepak terjang Pek Lian Pai yang paling gigih melakukan perlawanan terhadap pemerintah penjajah. Maka tidak mengherankan apabila dia merasa simpati terhadap perkumpulan itu dan ingin dia mengadakan hubungan. Namun, perkumpulan Pek Lian Pai ini ternyata amat rahasia. Tidak mudah diketahui siapa pemimpinnya dan di mana dia dapat menemui anggotanya. Pada suatu hari Kui Xin tiba di Xinyang dan dia mengunjungi tempat tinggal kedua suhengnya, yaitu Bun Si Teng dan Bun Si Liong, orang pertama dan kedua dari Kunlun Sam Heng Te. Selagi dia enak-enak berjalan dan tiba di jalan perempatan di luar kampung tempat tinggal suheng-suhengnya, dari jauh dia melihat seekor kuda hitam yang ditunggangi seorang laki-laki setengah tua berbaju putih datang membalap dari jurusan timur. Pada saat itu juga, dari sebelah utara datang pula berlari cepat seekor kuda yang ditunggangi seorang anak laki-laki berusia belasan tahun, antara 13 atau 14 tahun yang bertubuh kekar dan gagah. Kui Xin terkejut sekali melihat datangnya dua ekor kuda yang berlari seperti terbang ini pada saat yang sama.
Tikungan jalan perempatan dari timur dan utara itu tertutup oleh segerombolan pohon sehingga kedua penunggang kuda itu tentu saja tidak dapat melihat kedatangan masing-masing, dan mungkin juga tidak dapat mendengar derap kaki kuda yang lain karena berisik oleh derap kaki kuda sendiri. Kui Xin yang datang dari selatan melihat dengan jelas akan hal ini dan timbul kekhawatiran hatinya kalau dua ekor kuda itu akan bertemu dan beradu di perempatan. Hal yang dia khawatirkan terjadi. Dua ekor kuda itu berlari cepat sekali dan sebentar saja sudah mendekati perempatan. Setelah berada dalam jarak dekat sekali, Kui Xin berseru, "Awas!" Petik 2. Dua ekor kuda itu sudah dekat dan tak mungkin dapat dicegah lagi terjadinya tabrakan yang mengerikan. Dua orang penunggang kuda itu, laki-laki setengah tua berpakaian putih dan pemuda remaja yang berkuda putih, melihat pula akan ancaman bahaya ini. "Oh ma, kuda hitam, naik!" Laki-laki setengah tua itu berseru dan mendadak kudanya mengeluarkan ringkikan keras dan tubuhnya melompat tinggi melangkahi kuda putih yang berlari cepat. Namun setinggi-tingginya lompatan kuda yang mendadak itu, biarpun dapat melangkahi seekor kuda, agaknya di antara empat kakinya tentu akan menendang penunggang kuda putih, anak laki-laki tadi. Kui Xin merasa ngeri dan tak berdaya untuk menolong, matanya terbuka lebar dan jantungnya berdebar.